Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Rizky Fadila Zulusna. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa IPBAFA semester 6 di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM 22313000137. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah bimbingan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu. Mohon izin Bapak Ahmad Nasiruddin MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mereview 4 materi yang dipelajari dalam matkul bimbingan dan konseling. Materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama ada layanan bimbingan konseling, yang kedua bimbingan mengatasi lambat belajar, yang ketiga ada bimbingan mengatasi kurang motivasi belajar, yang terakhir ada bimbingan mengatasi gangguan emosional. Nah, sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, tujuannya itu adalah membantu siswa mengenali diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Jadi, bimbingan konseling bukan hanya untuk mengatasi masalah, tapi juga memfasilitasi perkembangan siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi masa depan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai bimbingan dan konseling. Selanjutnya, saya akan membahas 4 materi yang dipelajari dalam kuliah bimbingan konseling. Untuk materi pertama, itu adalah materi tentang pemberian layanan bimbingan konseling, yang terdiri dari 4 jenis layanan utama. Untuk yang pertama, itu ada layanan dasar. Nah, layanan ini itu diberikan kepada seluruh siswa, baik secara kelompok maupun klasikal, dengan tujuan membantu mereka mengenali diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan menghadapi berbagai masalah sehari-hari secara efektif. Nah, layanan yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan ini bersifat khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami masalah atau kesulitan tertentu. Nah, konselor atau guru BK ini memberikan bantuan langsung kepada siswa supaya dapat mengatasi permasalahan tersebut dan kembali fokus pada pengembangan diri. Nah, untuk yang ketiga ada layanan perencanaan individual. Nah, layanan ini itu membantu siswa dalam merencanakan masa depan, seperti memilih jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dengan bimbingan ini, siswa dapat membuat keputusan yang tepat untuk masa depan yang lebih baik. Nah, yang keempat, ini ada layanan dukungan sistem. Nah, layanan ini itu berfungsi mendukung kelancaran semua layanan bimbingan konseling, misalnya dengan koordinasi antar guru, orang tua, dan pihak sekolah agar bimbingan konseling dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu bimbingan mengatasi lambat belajar pada siswa SD atau MI. Nah, lambat belajar sendiri itu adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran sehingga proses belajarnya lebih lama dibandingkan teman-temannya. Nah, biasanya siswa lambat belajar mengalami kesulitan dalam hal membaca, berhitung, mengingat materi pelajaran, dan juga mereka cenderung pasif, terus kurang fokus dan sulit mengikuti penjelasan guru, sehingga terkadang nilai mereka di bawah kriteria ketenasan minimal. Nah,
Adapun penyebab lambat belajar ini bisa bermacam-macam. Antara lain ada faktor biologis seperti gangguan saat kehamilan atau kelahiran secara prematur. Nah, ada juga faktor lingkungan seperti kurangnya dukungan keluarga atau suasana belajar yang tidak kondusif. Selain itu juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis seperti motivasi rendah atau gangguan emosional pada diri anak tersebut. Nah, untuk mengatasi lambat belajar, guru BK atau konselor ini dan bekerja sama dengan guru kelas dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, memberikan metode pembelajaran yang variatif dan menarik agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang keempat, ada memberikan motivasi dan dorongan agar siswa percaya diri dan semangat untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi ketiga, yaitu bimbingan mengatasi motivasi belajar pada siswa SD atau MI. Nah, kurang motivasi belajar itu membuat siswa kurang semangat dan kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Penyebabnya itu bisa dikarenakan metode pembelajaran yang monoton, terus kurangnya penghargaan, atau lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nah, untuk mengatasi kurang motivasi ini, ada beberapa teknik bimbingan yang sering dilakukan. Yang pertama, itu ada teknik individual. Nah, dalam teknik ini, guru BK atau konselor melakukan bimbingan secara pribadi dengan siswa untuk menggali masalah dan membantu menemukan solusi. Nah, teknik ini itu bisa berupa bimbingan yang memberikan arahan langsung, memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan masalah, atau pendekatan yang fleksibel untuk sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua ada teknik kelompok. Nah, teknik ini itu dilakukan dalam kelompok kecil. Nah, tujuannya agar siswa dapat saling berbagi pengalaman dan motivasi seperti melalui program homeroom, diskusi kelompok, atau field trip edukatif. Yang ketiga, kegiatan bersama atau klasikal. Nah, kegiatan ini berupa aktivitas yang melibatkan seluruh siswa seperti organisasi siswa. Nah, dengan tujuan membangun motivasi dan relasi sosial positif. Nah, selanjutnya adalah materi keempat, yaitu materi bimbingan mengatasi gangguan emosional pada siswa SD dan MI. Nah, gangguan emosional itu adalah kondisi di mana siswa mengalami kesulitan mengenali, mengelola, mengekspresikan perasaan secara sehat. Nah, hal ini dapat membuat siswa lebih mudah cemas, marah, sedih berlebihan, atau sulit bergaul. Nah, cara memahami peserta didik yang mengalami gangguan emosional, yaitu guru BK atau konselor ini perlu mengenali tanda-tanda gangguan emosional pada anak, seperti perubahan perilaku, terus kesulitan komunikasi, atau sering menarik diri dari aktivitas sosial. Nah, untuk observasi, wawancara, dan komunikasi dengan siswa juga sangat penting untuk memahami kondisi dan kondisi emosional siswa secara menyeluruh. Nah, gangguan emosional ini bisa disebabkan oleh tekanan dari lingkungan sekolah atau keluarga, gaya pengasuhan yang kurang mendukung, atau pengalaman traumatis yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, adapun cara membantu peserta didik yang mengalami gangguan emosional,
yaitu memberikan dukungan emosional konseling kepada individu atau kelompok dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Guru dan orang tua juga harus bekerja sama memberikan perhatian dan pengertian kepada anak yang mengalami gangguan emosional tersebut. Nah, dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat belajar mengenali dan mengelola emosinya sehingga bisa berinteraksi dengan baik dan berkembang secara optimal. Nah, demikian review saya tentang 4 materi penting yang dipelajari dalam bimbingan konseling. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.